Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Bintang Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management dan implementasinya pada dunia industri. Sebelum memasuki pengertian dari supply chain management, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan supply chain. Supply chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Untuk selanjutnya, pengertian dari supply chain management. Supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Nah, di sini supply chain management merupakan sebuah konsep pengelolaan kegiatan-kegiatan perusahaan dan memperoleh bahan baku mentransformasikannya menjadi barang dalam proses hingga menjadi barang jadi. Dengan adanya supply chain management dapat meningkatkan orientasi pada pelanggan dalam hal mutu, layanan, dan mengefisienkan biaya seoptimal mungkin dari keseluruhan sistem yang terdiri dari biaya transportasi dan distribusi ke pusat bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan jadi. Setelah supply chain management, ini merupakan bagian-bagian atau urutan dari supply chain management. Yang pertama ada raw materials. 1. Raw materials. Apa itu raw material? Raw materials adalah bahan mentah yang umumnya digunakan untuk menyebut bahan baku di bidang industri manufaktur. Raw material adalah aspek penting dalam faktor produksi terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Karena perannya yang sangat penting dalam produktivitas perusahaan, raw material menjadi barang input yang persediaannya harus dipenuhi sesuai kebutuhan perusahaan. Jika tidak terpenuhi dengan baik, perusahaan manufaktur tersebut akan kesulitan menghasilkan produk dan memenuhi permintaan pasar. Yang dimaksud dari bahan baku atau aspek penting dalam faktor produksi terutama pada perusahaan bergerak dalam industri manufaktur adalah, ini maksudnya ketika kita sebuah perusahaan kain dan kita akan mendistribusikan ke permintaan pasar. Permintaan pasar biasanya menginginkan sekitar 3, contohnya aja kita industri kain. Nah, permintaan pasar biasanya meminta 50 kain. Sedangkan bahan baku kain atau bahan utama kain adalah benang. Jika tidak ada benang, maka tidak akan jadi kain. Nah, untuk memproduksi 50 kain, kita harus membutuhkan sekitar 200 benang. Sebut saja begitu atau contoh saja begitu. Nah, sedangkan dari pihak luar cuma datang sekitar 100 benang. Kan kita tidak bisa memproduksi sekitar 50 kain. Jadinya kita bisa memproduksi sekitar 25 atau setengahnya tersebut. Sedangkan permintaan pasar harus 50 kain. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat memenuhi permintaan pasar jika bahan mentah atau bahan baku atau aspek penting dalam bidang industri manufaktur ini tidak terpenuhi, maka kita akan kesulitan menghasilkan produk dan memenuhi permintaan pasar. Dan yang kedua, supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan. Contohnya produsen risol mayo yang membutuhkan supplier daging, tepung, telur, mayones, minyak goreng, dan lainnya. Atau produsen frozen food yang membutuhkan pasokan daging, tepung, dan plastik. Produsen frozen food ini juga bisa bertindak sebagai supplier untuk restoran. Ia menyuplai restoran dengan frozen food yang ia produksi. Supplier yang sering disebut juga pemasok berperan penting dalam product life cycle, mulai dari mencari bahan mentah yang berkualitas di pasar hingga mempercepat proses produksi. Setiap bisnis atau perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan supplier untuk membuat produk yang baik pula. Di sini maksud dari supplier adalah supplier memiliki peran penting dalam setiap tahap siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk produk hingga ada di pasaran. Siklus hidup produk bisa besar atau kecil tergantung pada skala perusahaan. Memang supplier berperan penting
dalam menyuplai bahan mentah kepada pihak menentukan untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan juga di sini terdapat beberapa jenis-jenis supplier. Secara umum, supplier dibagi menjadi dua, yaitu supplier barang dan supplier jasa. Untuk supplier barang adalah jenis supplier yang memberikan pasokan berupa barang, terutama bahan mentah untuk menjadi produk matang yang siap jual. Nah, seperti tadi ini contohnya, produsen risol mayo yang membutuhkan supplier daging, tepung, telur, mayones, minyak goreng, dan lainnya untuk dia membuat risol mayo yang sudah jadi untuk dijual lagi. Dan yang kedua, supplier jasa. Pemasok jasa berperan dalam menyediakan pasokan bahan yang nanti akan diproses menjadi produk dalam bentuk jasa yang matang. Seperti itu. Contohnya, menyedia software kasir atau penjaga kasir, aplikasi keuangan yang memudahkan konsumen dalam mengelola keuangan atau perusahaan dalam memproses transaksi keuangan. Contohnya seperti kasir Alfamart yang dimudahkan sebagai pembayaran via perbelanjaan di supermarket. Dan yang ketiga ada manufacturing. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya. Dalam skala produksi yang besar, hasil produksi dengan nilai tambah itu kemudian dijual kepada konsumen melalui jaringan distribusi dari grosir hingga ke tingkat eceran, sehingga sampai ke tangan konsumen. Selain dari bahan mentah menjadi produk jadi, perusahaan manufaktur adalah mencakup industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, maksud dari pengertian manufaktur tersebut adalah perusahaan manufaktur juga bisa disematkan pada perusahaan perakitan, biasanya mengacu pada perusahaan bergerak di bidang elektronik dan otomotif. Seperti tadi, mana ya ini, atau perusahaan yang memproduksi barang jadi atau bahan baku mentah menggunakan alat peralatan mesin produksi. Nah, ini mesin produksi yaitu pada terletak bidang elektronik dan otomotif atau pabrik koran, seperti contohnya Jawa Pos. Karena dilakukan dengan skala produksi yang besar, perusahaan manufaktur tentunya memiliki jumlah pekerja atau tenaga kerja yang besar. Beberapa manufaktur bahkan melibatkan mesin-mesin besar. Itu yang disebut manufaktur atau perusahaan manufaktur. Hasil produksi sendiri itu akan dijual lagi melalui ke konsumen melalui jaringan distribusi dari grosir hingga ke tingkat eceran. Misalnya, kita memproduksi sebuah tas. Kita juga bisa menjual eceran atau grosir. Misalkan grosirnya satu lusin isinya kan 12. Nah, kita juga dapat mengecer satu kepada konsumen. Jadi memudahkan untuk membeli pada konsumen agar tidak harus membeli satu lusin barang tersebut. Dan yang keempat ada distribusi. Distribusi adalah aktivitas pengiriman barang hasil produksi kepada konsumen atau tempat tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi mengambil peran di antara produsen dan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam tugasnya, distributor akan bekerja sama dengan pihak produsen untuk menjadwalkan pengiriman barang. Tahap ini penting dilakukan dengan baik agar tidak terjadi penumpukan di bagian pergudangan. Terlebih lagi, produsen bisa mengalami kerugian apabila biaya produksi meningkat. Nah, yang dimaksud dari tahap ini penting dilakukan agar dengan baik agar tidak terjadi penumpukan di bagian pergudangan. Ini merupakan kita sebagai distribusi atau distributor harus atau pemasok barang dari, misalkan kita menjual sandal satu lusin, kita akan menjualkan lagi ke pasar untuk dijual lagi oleh orang tersebut. Nah, sedangkan kita hanya mempunyai suatu gudang yang kecil dan gudang tersebut hanya mampu menampung sekitar 100 lusin sandal, maka dari itu kita harus aktif atau sering mendistribusikan sandal tersebut agar gudang tidak terjadi penumpukan ke orang atau toko-toko pasar tersebut yang menjual barang-barang seperti sandal,
tersebut. Nah, apalagi kalau harga sandal tersebut naik, kan biasanya pembeli jarang yang mau membeli barang tersebut karena mahal atau tidak sesuai dengan kualitasnya. Maka dari itu, kita harus rajin memproduksi sandal tersebut dengan bahan yang benar-benar sesuai dengan harga, agar kita tidak mengalami kerugian dengan biaya produksi meningkat. Dan yang kelima, retail location. Apa itu retail location? Lokasi retail seringkali menjadi keputusan sangat penting yang dibuat oleh retail karena pertimbangan berikut. Yang pertama, lokasi merupakan pertimbangan utama bagi konsumen dalam memilih retail. Dan yang kedua, keputusan memilih lokasi retail merupakan strategi penting karena retail dapat menggunakannya sebagai keuntungan untuk bersaing. Sebuah retail memiliki keunggulan bersaing dan berpotensi memenangkan persaingan dengan memiliki lokasi yang strategis. Indikator kestrategisan suatu lokasi dapat dilihat dari kemudahan menjangkau lokasi tersebut, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara. Lalu lalang pejalan kaki cukup tinggi, lalu lintas kendaraan cukup tinggi, atau dilalui banyak kendaraan umum dan mudah terlihat. Retail location atau lokasi retail ini juga dapat mempengaruhi dalam sebuah industri atau SCM, supply chain management, atau bagian dari supply chain management. Yang pertama, jika Anda memiliki sebuah toko roti dan toko roti tersebut berada di sebelah jalan yang sering dilalui oleh pejalan kaki atau pengendara atau seorang berangkat kerja, itu akan mudah terlihat dan mudah diingat oleh seseorang yang akan memesan roti pada toko kalian, atau sering-sering menghubungi kalian, atau yang sering dilalui oleh seseorang tersebut. Itu contoh pernah ya. Yang kedua, kalau misalkan lokasi retail Anda tidak gampang diingat atau misalkan berada di bagian terpencil atau jaranglah orang yang lalu lalang tersebut, atau hanya cuman orang-orang itu saja yang sering lewat situ, bukan orang umum. Nah, toko Anda tersebut akan tidak terkenal atau jarang orang yang tahu jika Anda punya toko roti situ, dan meskipun toko roti Anda enak, tapi orang tidak akan banyak yang beli atau yang pesan karena lokasi Anda jarang dijumpai atau terpencil atau jarang orang banyak yang tahu. Nah, yang keenam, customer. Customer adalah seseorang atau individu baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli, mencoba, ataupun menggunakan suatu produk atau layanan tertentu. Memiliki pelanggan sebanyak-banyaknya merupakan tujuan dari setiap bisnis untuk meningkatkan pendapatannya. Customer merupakan pusat dan tujuan dari sebuah bisnis. Semua bisnis pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, memberi pelayanan sebaik-baiknya, dan memberikan apapun yang bisa mereka bisnis untuk mendapatkan hati pelanggan demi uang yang akan pelanggan keluarkan untuk produk atau layanan dari bisnis itu sendiri. Nah, customer juga merupakan bagian penting dari sebuah industri kalian. Jika kalian memiliki, contohnya saja, perusahaan kain. Nah, bahan baku Anda merupakan bahan baku yang sangat baik dan merupakan harga yang dapat dijangkau oleh berbagai customer, dan customer tersebut banyak yang mengambil kain memesan dari Anda. Nah, juga sebagai industri kain, Anda juga harus dapat menerima komplain atau masukan-masukan dari berbagai customer Anda. Contohnya misalkan Anda biasanya memproduksi kain dengan harga yang sangat, maksudnya dengan kualitas yang sangat baik, dengan harga yang terjangkau. Itu tetap stabil, dan 2 atau 3 bulan kemudian produk Anda itu kualitasnya agak menurun. Setelah itu customer Anda komplain atau mengasih kritik untuk ditingkatkan lagi atau mengoptimalkan lagi bahan kain Anda agar dapat kualitas yang baik, dan customer tersebut dapat mempercayai Anda lagi untuk mengambil sebuah kain dari perusahaan Anda. Nah, itu merupakan contoh dari komplain atau saran dan kritik dari customer. Nah, itu merupakan jelasan atau supply chain management atau penjelasan mengenai supply chain management dan rangkaian-rangkaian dari supply chain management. Sekian dari saya. Allahumma fiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.